Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqala aydan fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-syiyamu junnatun. As-syiyamu junnatun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para kesepuhan pinisepuh, para saket lan hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karunia-Nya sampai pagi ini masih kita rasakan bersama-sama. Yang paling kelihatan adalah bangun pagi badan sehat. Sehat semua ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Bangun pagi suasananya aman. Ada yang merasa tidak aman? Nah, rumahnya aman, perjalanannya aman, kotanya aman, desanya aman, negaranya aman. Enggak ada malapetaka, enggak ada angin ribut, enggak ada kebakaran kayak di Amerika katanya. Enggak ada bom nyasar kemana-mana. Enggak ada begal. Ada begal enggak? Ada begalnya. Begalnya setan. Setannya sekarang berubah jadi ini. Nek ngaji sibuk nusuk ini. Begitu mulai ngaji, setannya langsung umi-umi sini. Nah, hanya itu kira-kira yang ganggu kita. Maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi. Bangun pagi badan sehat, bangun pagi aman suasananya, bangun pagi dicukupi kebutuhan, alhamdulillah, makan, minum, dan lain sebagainya, semuanya tersedia. Tidak ada yang kelaparan. Tidak ada ya? Tidak ada yang menunggu makanan gratis. Enggak, Masya Allah. Semuanya sudah tersedia. Aman. Maka Kanjeng Nabi ngendika, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi ka'annaha hizat dunya fi hadzafiriha. Ini Kanjeng Nabi mengukur supaya kita banyak bersyukur. Siapa yang bangun pagi aminan fi sirbihi, aman. Sirbihi itu dalam tafsir hadisnya dimaknai lingkungannya. Rumahnya enggak khawatir dibobol orang. Mungkin sudah dikunci-kunci, sudah diapakan. Jalan ke sini enggak khawatir ada macam-macam. Aman. Lalu mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Bangun pagi badan sehat. Bangun pagi ada kecukupan kebutuhan makan, minum. Seakan-akan dunia dalam genggamannya. Sudah didapat semua. Dunia sudah didapat. Nah, maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan hal itu, dengan badan sehat bisa hadir ngaji di sini. Dengan suasana aman, enggak ada khawatir apapun.
dengan perut kenyang, kebutuhan dicukupi, bisa aktivitas eksis badannya. Maka bisa beramal apapun. Bahkan penjahat pun bisa melakukan kejahatannya. Tatkala sehat, merasa aman, wetenge wareg. Dadi copet, dadi maling, wetenge ngelih. Mboten sida, mboten nyopet, ngelih. Ibu bapak semuanya mesti mempunyai 3 hal ini. Gitu Bapak nggih? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sangat mendasar sekali. Rasulullah menyebutnya. Maka alhamdulillah kita diberi hal tadi, lebih-lebih dititipkan iman. Alhamdulillah. Kita hadir di sini bukan karena jabatan. Kalau karena jabatan mungkin nggak bisa hadir di sini ya. Mungkin yang hadir sedikit tok yang punya jabatan. Hadir di sini bukan karena kekayaan. Mungkin kalau yang kaya-kaya tok yang boleh hadir ya sedikit sekali ya. Datang ke sini bukan karena kegantengan. Mungkin yang ganteng-ganteng gak banyak ya. Bukan karena kecantikan. Bukan karena nasab. Wah, ini keturunan gede-gede aja kiai-kiai sing kena hadir. Insyaallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan diikat dengan iman dan Islam. Semuanya diikat dengan keimanan masing-masing. Tidak pandang bulu siapa itu, suku, bangsa, keturunan, macam-macam. Nah, maka kita bersyukur karena ada ikatan iman. Ikatan iman inilah yang kemudian akan membawa kita nanti insya Allah. Karena visinya sama. Tadi saya subuh jamaah kari Pak Mi'raj. Imamnya Pak Mi'raj maca surat Was-sama'i dzatil buruj. Sampai pada ayat Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Alim maca alam tak rasake. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi dia dicawisi surga. Tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Itu kesuksesan yang luar biasa. Ibu-ibu hari ini hadir beramal saleh. Beriman diikat dengan iman, beramal saleh. Mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dzalikal fawzul kabir. Itu keberuntungan yang besar. Alhamdulillah karena ikatan iman lalu muncul amal saleh. Berbahagia Bapak Ibu. Oleh karena itu syukur dan syukur senantiasa kita munculkan setiap harinya. Jamaah yang dirahmati Allah, di kira-kira 1 minggu atau 5 hari yang lalu Pak Takmir meng-WA saya untuk turut gabung dengan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di Ahad pagi ini. Tapi 2 minggu kalanya. Tapi kebenaran minggu yang lalu saya ada jadwal di Sepulan sehingga saya nggak bisa hadir. Ya tanggal 19 wae. Tanggal 19 ini biar bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Temanya apa Pak? Terserah. Nah, saya milih tema karena ini Ramadannya kan tinggal sebentar. Kalau tidak salah 1 Maret dengan 1 Maret Ramadannya berbarengan. Bahwa alam nanti karena masih ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab. Tapi di tanggalan kita lihat 1 Maret, 1 Ramadan. Hari ini sudah tanggal 19 Januari sampai 31. Masih 10 hari lagi, 11 ya, 11 hari lagi tambah 28 bulan Februari. Jadi tidak ada 2 bulan, tinggal 30 berapa? 9 hari lagi. 40 hari lagi, sebentar lagi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya kepingin bersama-sama dengan panjenengan semuanya, karena Ramadan itu adalah nilai-nilai pembentukan personal yang takwa, sosial yang takwa, bersyukur pada Allah. Yaitu la'allakum tattaqun, la'allakum. Nah, itu ayat 183. La'allakum, agar kamu, saya juga iya, menjadi orang yang mendapatkan titel tertinggi dari pandangan Allah. Yaitu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Ramadan ini akan membawa kita kepada derajat titel yang paling tinggi dalam pandangan Allah. Mungkin kalau dalam pandangan manusia titel jabatan tertinggi Pak Prabowo hari ini. Mungkin ya di Indonesia ini. Tapi Allah tidak memilih jabatan, milihnya yang takwa. Ramadan ini akan membentuk itu. Maka mari bersama-sama piye supaya dengan Ramadan ini benar-benar saya naik kelas di tingkatan tertinggi dalam pandangan Allah. Maka saya menganggap penting bersama-sama. Kalau tidak salah yang hadir-hadir kan seumuran dengan saya. Yang mudah-mudahan sudah banyak ya. Jadi kira-kira kita nanti kalau sowan ke Allah itu bekalnya apa ya? Ramadan ini mendidik untuk bekalan-bekalan kita ke sana. Orang pergi kalau nggak bawa bekal kan nggak berani ya kan? Berani mbak ibu-ibu pergi nggak ada bekal. Rawani mengono sobo bensin entek rawani. Aku rene bensin entek. Wah, duitnya orang situ lah. Ya mungkin ada tempat lain. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung sebegitu penting yang namanya Ramadan. Sementara dalam sejarah Ramadan, saum itu menurut sejarah turunnya perintah puasa itu di bulan Sya'ban. Jadi sebentar lagi. Kalau tidak salah saya buka di Google. Ada yang mengatakan tanggal 10 Sya'ban. Jadi sebulan, kurang lebih sebulan sebelum puasa. Di tahun 2 Hijriah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Makkah, ke Madinah, 2 tahun kemudian baru ada syariat ini. Kalau begitu Rasulullah puasanya enggak sampai 10 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun Rasulullah puasa Ramadan. Kalau jenengan udah berapa kali? Saya sekarang udah 68, masuk 69. Kalau dimulai dari balik saya dikurangi 15 tahun, sejak balik saya sudah ping 50. Kanjeng Nabi ping 9. Awake dhewe niki kalau yang 70 tahun, 75 tahun dikurangi 15 tahun yang laki-laki itu sudah ping swidak. Sudahkah kita naik kelas? Masuk keluar. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit mengenai sejarah puasa. Puasa itu sebenarnya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah ada syariatnya. Maka firman-Nya kan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi sebelumnya sudah ada syariat puasa. Bahkan sebelum ada puasa Ramadan, ada kewajiban puasa, yaitu kalau tidak salah puasa Arafah. Nah, jadi puasa Arafah itu sudah mendahului puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tapi kemudian ada perintah puasa Ramadan itu dihapus, diganti yang wajib Ramadan ini. Nah, ada juga yang mengatakan sejarah puasa ini bertahap. Ben ora ngeget. Nah, ini sedikit mengenai sejarah puasa. Nah, sejarah puasa itu diawali atau diturunkan 1 bulan sebelum Ramadan. Saya ngintip di kajiannya Adi Hidayat.
Kenapa perintah puasa Ramadan kok tidak pada bulan Ramadan? Pak Ade Hidayat itu menjawab, mengatakan, para ulama itu mengatakan supaya ada kelapangan waktu untuk menjelaskan terkait dengan keistimewaan Ramadan. Istimewa. Supaya ada jeda waktu, ngutoto-toto. Maka ini saya mandang penting. Ini awet dhewe ngutoto-toto. Apa to istimewanya Ramadan? Ramadan itu bisa kita bikin menjadi recharge spiritual energi. Nah, untuk ngecas kembali energi spiritual. Nah, supaya kita tahu keistimewaannya dan juga teknis pelaksanaannya, itu kata Pak Ade Hidayat. Jadi sebelumnya Ustaz diwarai dulu supaya tahu. Engkau lebaran nek wis mlebu kita menjadi apa? Menjadi begitu lapang. Hatinya lapang. Hatinya siap. Hatinya melakukan dengan penuh kesadaran, keimanan, keikhlasan, mengharap pada Allah. Sehingga Ramadannya ini indah benar. Amalan-amalan yang mendidik supaya personal seseorang itu menjadi takwa itu banget. Nah, itu menurut Pak Ade Hidayat. Jadi mengapa Ramadan kok turunnya itu di bulan Sya'ban, sebulan sebelumnya? Karena supaya mempunyai kelapangan waktu. Waktunya jadi omber, durasinya enggak dadak gitu. Kira-kira begitu makna tambahan dari saya. Supaya tahu keistimewaannya, supaya ngerti teknis pelaksanaannya, gimana puasa mendidik ini. Nah ini pendidikan nabawi ya. Jadi sejarahnya begitu. Nah itu diterus-teruskan sampai kita sekarang. Maka mungkin lebih tepat di menjelang Ramadan ini kita banyak mengkaji tentang tarhib. Tarhib itu dari kata rohibah. Rohibah itu ada kata marhaban. Marhaban itu artinya legowo banget. Legowo, marhaban. Monggo, marhaban. Jadi legowo. Mungkin kalau istilahnya mertamu, nah, tamu dengan marhaban itu disambut dengan ceria, satu sama lain dengan sangat welcome, tidak ada cemburu, tidak apa-apa, bahkan suguhannya sudah dan seterusnya. Itu tarhib. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beri judul ini, milih judul ini karena kita kepingin begitu kita punya lapang waktu untuk mengetahui keistimewaan di bulan Ramadan ini. Ketika kita kepingin mengerti bahwa puasa Ramadan khususnya sebagai bahan bakar spiritual, ngecas kembali, maka tentu jamaah kita mengerti keistimewaannya dan faedahnya puasa. Keutamaan dan faedah puasa. Nah, napa keutamaan puasa? Puasa dulu belum Ramadan. Nah, puasa itu oleh syariat menurut hadis salah satu keutamaan terbesar, ketaatan terbesar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi keutamaan yang terbesar sekali tatkala seorang hamba berpuasa itu lagi dekat sekali sama Allah. Jadi di dalam yang saya baca tadi, satu di antaranya adalah puasa ini merupakan ketaatan terbesar seorang hamba. Di mana dengan puasa dia dekat sekali dengan Allah. Dengan sedekat-dekatnya. Dan dia dipahalai tanpa batas.
Itu dalam hadis mengatakan kullu amali bini Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu bagi dia. Jadi kalau amal baik balasannya baik. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Kalau orang itu berkarya yang baik, kebaikannya balik kepada dia. Kalau berbuat buruk, buruk juga akan menimpa dirinya. Illa sawm kecuali puasa. Fa innahu li, kata Al-Qur'an, kata hadis, kata Kanjeng Nabi. Puasa itu untuk aku Allah. Wa ana adzibihi, dan aku membalai sendiri tanpa ada ukuran. Nah, ini ketika kita lagi puasa, kita begitu dekat dengan Allah. Muqarabahnya luar biasa. Di wong seni dididik cerak karo Gusti Allah. Awit mulai melentong srengenge sampai tenggelamnya. Dan kemudian dibawa sampai di luar Ramadan, di luar puasa. Merasa dalam suasana muraqabah kepada Allah. Jadi dekat, senantiasa dekat kepada Allah. Dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, nanti aku akan ingat padamu. Jadi selalu dibersamai oleh Allah. Yang kedua, Ramadan ini, puasa ini, bukan Ramadan ya, puasa secara umum, menjadi perisai. Tadi saya bacakan hadis tadi. Menjadi junnah dalam bahasa hadis. Asyamu junnatun. Siam itu menjadi tameng. Saya pernah mendengar ceramahnya Pak Muhottab Hamzah waktu genduren. Saya suka nyuri dengar, nguping. Nguping, jadi kalau rekan rukun Islam itu ada 5, kalau syahadat itu diibaratkan sebagai pondasi gedung. Jadi kalau Islam itu sebuah bangunan, gambaran Islam itu bangunan dalam diri kita, ibarat gedung, syahadat itu menjadi pondasinya. Tidak kelihatan. Puasa sebagai tiangnya. Kemudian buah puasa, bukan sholat ya tiangnya ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu sebagai tiangnya. Kemudian puasa itu menjadi pagarnya. Jadi puasa itu menjadi pagarnya, kata beliau. Kalau zakat menjadi apanya? Kata beliau, ini rawahu Pak Muhottab Hamzah. Puasa zakat menjadi toiletnya. Kalau rumah nggak ada toiletnya, karena zakat itu menjadi pembersih, wong ora tahu zakat, maka kotorannya neng omahe kono kuwi. Dirinya jadi kotor karena nggak dibersihi dengan zakat. Bagaimana halnya kalau rumah indah sekalipun, kalau banyak kotoran, buang kotoran kemana-mana, menjadi tidak indah. Nah ini mengenai junnah, makna junnah. Nah, tameng dari apa puasa itu? Nah, satu diantaranya tameng dari syahwat. Nah, perisai dari nafsu birahi. Nah, ini karena ini udah tua-tua bapak-bapak, kalau anak-anak muda pas banget. Hari ini kepingin nge-WA kancane, tunjuk gitu tiba-tiba ada iklan. Ada iklan gambar sing kaya ngono kae. Ditunjuk apa dilewati Bapak Ibu? Ditunjuk kalau muni astagfirullah, itu ya. Masyaallah. Hari ini gampang sekali. Nah, maka puasa ini menjadi tameng. Di sini dididik, makannya penuh bergizi, wis umur 17 tahun ke aleng nikahan engko nek urung duwe kerjaan, urung mau nikah, ditakoni nek ngelamar, lah kae kerjaane nang ndi? Nek urung kerja, urung wani nglamar.
Mongko nafsune nang kene didudui, gizinya tinggi. Wah, piye itu membendung syahwat kayak gini, men wonten celeweng. Nah, mulane nganggo poso. Kanjeng Nabi ngendika, "Ya ma'syarus syabab, he anak-anak muda semua, man istata minkumul ba'ah, nek wis iso ba'ah." Ba'ah itu maknanya jima. Kalau Imam Nawawi memberi makna jima wa mu'nuhu. Jadi berhubungan, saya ini sedikit keluar ini. Saya kepingin menerangkan fungsi puasa ternyata bisa membendung birahi. Disabdakan kandungan Kanjeng Nabi niku. Hadisnya niki. He wong-wong muda, syabab itu dari kata syabun, itu pemuda. Pemuda itu ya dari balik sampai pemuda ini berapa ukurannya ya? 30, 40 ya. Nah, kalau sudah bisa hubungan dan kebutuhan untuk bisa hubungan, yaitu perlengkapan untuk bisa berhubungan. Nah, karena berhubungan itu kan harus halal lewat nikah ya. Nah, falyatazawwaj, maka hendaklah segera nikah. Gak usah ditunda-tunda, bahaya. Wa malam yastati, sing ora izurung iso, wa alaihi bisawm, dia hendaknya puasa. Fa inna lahu wija, karena dia bisa menjadi tameng, perisai dari nafsu birahi. Nah, ini fungsi puasa. Maka anak-anak kita yang sudah cukup umur, pemuda-pemuda kita, kemudian disuguhi bermacam-macam hal yang terdapat di sini tadi, contoh itu. Dan kemudian duwe kanca sing macam-macam, nah, supaya tidak menyeleweng birahinya, maka fungsi puasa mesti wija. Nah, ini puasa bisa jadi tameng, menjadi junnah, menjadi pagar. Juga pagar dari, apalagi yang kedua, mencegah dari maksiat. Mencegah dari perbuatan yang diharamkan. Ini puasa. Nah, yang haram-haram sing umpamane berupa dusta, ngapusi, sumpah palsu, ghibah, adu domba, nge-share, buli-buli, saiki bulian di-share ono-ono, ghibah di-share ono-ono. Ya. Puasa ini bisa menahan jadi perisai. Karena Nabi ngendika ngeten, malam yadak qaula zur, sapa wae sing ora iso ninggal ucapan dusta, yaitu perbuatan yang haram. Wal amalu bi, ya sing nglakoni sing ora diparengke. Falaisa lillahi hajatun. Gusti Allah ora butuh ayata atau amau ing yen to ninggal panganane au syarabahu utawa minumane. Jadi meskipun kita sudah meninggalkan makan dan minum tapi juga masih melakukan dosa-dosa, ya enggak ada gunanya puasa itu. Artinya puasa itu bisa menahan dari perbuatan dosa, karena saya puasa saya enggak mau ngomong yang enggak. Yang haram-haram saya enggak mau. Dia selamat dari perbuatan dosa. Nah, di situ artinya bahwa puasa bisa menjadi tameng, bisa menjadi pagar dari perbuatan maksiat. Itu fungsi puasa. Burung Ramadan itu puasa mawon. Puasa sebagai perisai menjaga hambanya dari celah di dunia. Jangan duga hina di akhirat. Karena dengan puasa itu akhlaknya menjadi baik. Akhlaknya menjadi baik. Personalnya takwa. Kemudian sosialnya juga baik. Banyak bersyukur. Nah, sedikit ini mumpung kelingan. Ini juga materinya Pak Adi Hidayat. Nanti kalau ada waktu tak kupas. Jadi materi puasa itu tujuannya, goal yang diinginkan. Itu 3.
Ini kajiannya Pak Hadi Hidayat. Monggo Bapak-bapak boleh membuka. Tarhib Ramadan Adi Hidayat. Saya ngintip di situ. Ada 3 goal yang diharapkan oleh Ramadan. Ini semuanya akan jadi perisai, menjadi tameng. Terhalang dari neraka. Karena satu, peningkatan ketakwaan personal. Personalnya nih ditingkatkan takwane. Mau secara pribadi. Mau langan lakum. Kemudian membentuk ketakwaan sosial. Mulanya kan seneng weh-weh. Senajan mingsak blindi kurma. Manfaatara iman. Sapa wonge sing ngekeki buka marang wong sing poso. Senajan mung sak blindi kurma. Au syurbatu main atau sak tegukan banyu. Au surba au sijine atau serasa sehirup susu. Surba main au madzaqatu labanin. Nah, kelingan hadis. Sapa wong sing ngekeki buka poso senajan sak blindi kurma utawa sak teguk banyu utawa sak rasa susu. Dhek arep dibebaskan dari api neraka, kalau salah hadisnya begitu. Artinya mendorong untuk kita baik sosialnya. Orang yang apik pribadi ini tok, tapi sosialnya juga baik. Nah, ini goal yang dikepingini oleh Ramadan. Lah dalile ndi? Nah, di akhir dari rangkaian perintah puasa. Nek poso itu biasanya sing diambil dalilnya ming Al-Baqarah 183 tok. Padahal sakjane syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an terus sare meneng. Hudal linnasi terus sare meneh pribadi. Akhir-akhir dari sing dawa-dawa. Uhilla lakum lailatus syami rafadhi ila nisaikum hunna libasul lakum. Terus la'allahum kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ini hadis yang dia bawa oleh Adi Hidayat. Jadi sing ngarep muni la'allakum pribadi, sing akhir muni la'allahum. Hum itu adoh mereka. Artinya sosial. Jadi poso itu supaya pribadinya mulia jadi orang takwa, sosialnya juga bertakwa. Juga satu lagi kata Pak Adi Hidayat, yaitu la'allakum tashkurun, supaya kita banyak bersyukur. Nah, tiga-tiganya ini, tiga goal dari Ramadan ini, puasa ini langsung ke Ramadan ya, tadi tak gandengkan tadi puasa secara terus mumpung kelingan terus tak dikaitkan dengan Ramadan. Nah, tiga-tiganya ini, puasa tiga-tiga ini tentu akan menyelamatkan orang dari perbuatan tercela dan hina. Pribadi ini mulia, sosialnya apik, banyak bersyukur. Dia mulia akhlaknya, di mata Allah terpuji. Maka dengan puasa ini orang akan terbebas dari neraka. Asyamu junnatun wa huwa hisnun min husunil mu'min. Puasa itu adalah perisai dan dia menjadi benteng dari benteng-bentengnya orang mukmin. Wa kullu amalin li sahibihi ila syiyam. Setiap amal itu untuk bagi dia kecuali puasa. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, asyamuli, kata Allah, asyamuli, puasa itu untuk aku. Wa anak zibi, aku sendiri yang mempahalainya. Nggak pakai ukuran. Nah, ini hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan siam secara umum. Masih ada lagi Bapak Ibu dikaitkan dengan Ramadan, tentu Bapak Ibu awake dhewe kan nek saumur dheweke iki mbuh kapan baline nggih. Nek saniki wis wida nek dijatah 70 lak kare 10 tahun mening.
Kowe nek 10 tahun ora ngerti. Mbuh iki sakmene wong ini iki katahe sakniki niki tekan tutupe Ramadan mbuh pira sing kelong niki. Sing wis dalam jadwalnya Israel iki sepiro. Dipantau terus ya kan? Iya kan? Ya kudu tata-tata. Selajan ditakoni siap napa dereng? Dereng. Walah kula urung sungguh-sungguh kaya golek sangu. Nah. Tapi kan doanya itu nawasina biyadik. Jambulku ada di tangan genggamanmu. Ini ada doa itu ya. Nawasina biyadik. Jambulku ini. Ubun-ubun ini. Kuncung ini ada dalam genggamanmu ya Allah. Jadi dengan Ramadan ini dosanya diampun. Masya Allah. Siapa yang tidak suka? Hanya puasa saja. Di luar Ramadan tidak ada hadis. Man soma sawal huferolahu mataqata min dzam ora ono. Onone ming puasa Ramadan tok. Di ngapura dosane. Masya Allah. Dosa-dosa kita yang Masya Allah. Puasa aja yang baik imanan wahtisaban. Di ngapura sing wis. Apa enggak senang kalau kita nanti datang Israel karena sudah biasa siap-siap nggih. Sudah siap-siap dengan bekalan-bekalan ibadah yang memperbaiki personalnya. Kan tenang hati nih. Alhamdulillah personal pribadinya sudah dibaikkan, terutama sholatnya dulu. Nek syahadatnya insya Allah alhamdulillah wis 5 waktu saya sudah full. Alhamdulillah. Malah enggak 5 waktu rawatibnya aku sudah tak penuhi. Alhamdulillah. Rawatib yang swarga. Alhamdulillah. Sunat-sunat yang lain sudah aku tunaikan. Ada duha, ada hajat, ada sholat lain. Alhamdulillah. Senang. Merasa punya bekalan. Ada puasa mboten puasa Ramadan tok. Puasa yang lain sudah dilakukan. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu ini di bulan Ramadan. Kalau puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa secara umum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengenai puasa. Keutamaannya. Ada lagi satu. Nah, pun tak siap ini. Dijauhkan wajahnya dari api neraka. Masya Allah. Puasa itu bisa menjauhkan wajah kita dari api neraka. Loh kok wani-wani ini? Ini saya mencatat sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari menulisnya dalam kitabnya di angka 2840. Muslim di kitab Muslim di angka 1153. Bunyi hadisnya begini. Man soma yauman. Siapa yang puasa sehari saja. Fisabilillah di jalan Allah. Ba'adallahu Allah akan dijauhkan oleh Allah wajhahu wajahnya anin nar dari neraka. Sab'ina. Saya ngintip di kajiannya Rumaiso. Itu ditulis menjauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Saya pernah membaca terjemahan Sab'ina kharifan itu. Kharif itu kan mongso. Masa. Jadi mongso panas, mongso udan. Jadi Sab'ina kharifan itu 70 mongso, artinya 70 tahun. Tapi ada yang maknai sejauh perjalanan 70 tahun. Allah alam, mana yang benar wallahu alam. Tapi hadisnya bilang begitu. Nah, di sini ada yang perlu diberi catatan. Fisabilillah. Man soma yauman sapa wonge sing poso sedina fisabilillah. Nah, ini ada rembugan ini. Para ulama dulu ada rembugan. Sabilillah dimaksud adalah
jihad. Nah, ini ada ulama yang mengatakan sabilillah, siapa yang puasa di dalam jihad, mamane wong Gaza ngriko kayak melawan penjajah, ali melawan karo perang ning poso. Kaya zaman Kanjeng Nabi perang Badar. Perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Indonesia memerdekakan bangsa ini. Menurut catatan sejarah, merdekanya bulan apa? Ramadan. Ya, merdekanya bangsa ini di bulan, mungkin dulu mbah-mbah kita, para founder, peletak negara ini, biyen simbah-simbah kae, sing pendiri-pendiri itu, ya podo poso. Founder ya, founder pendiri negara ini di bulan Ramadan. Nah, maka ini ada yang membawa begini. Maka puasa saat kita safar, meskipun untuk malah safarin fa'idatun min ayamin ukhur, boleh lagi safar kalau kemudian tidak puasa boleh. Dari hadis ini ada yang memberi dalil, tatkala kita lagi safar, meskipun boleh, jika tidak berbahaya, memberi satu keputusan, boleh kita berpuasa meskipun kita lagi safar. Seperti ini, lagi jihad. Jadi kesimpulannya, puasa saat melakukan amalan kebaikan itu lebih afdal. Mungkin kita lagi kerja, mencari nafkah bapak-bapak. Mencari nafkah, jualan, apa lagi buru apa. Tapi kalau puasa, wah saya mau puasa. Lagi bekerja, berjuang, tapi dengan melaksanakan puasa itu, nah ini lebih afdal. Nah, maka satu lagi makna yang tidak mutlak sabilillah menurut Imam Qurtubi menyatakan yaitu puasa dalam ketaatan pada Allah. Jadi tatkala dalam ketaatan kepada Allah lalu berpuasa itu akan dijauhkan sab'ina kharifan. Nah, ini keutamaannya hadis ini. Jadi kayak nyambut gawe, kayak jihad apa jenenge perang ning poso. Masyaallah. Asar tidak membahayakan. Kerjanya keras di sawah cangkul. Nah, aku tak poso. Tapi kemudian lemes dan semaput, ya nggak usah puasa. Karena itu membahayakan. Nah ini dari hadis ini ada satu syariat. Nah, maka Bapak Ibu bolehlah lagi melaksanakan tugas taat kepada Allah, tapi juga berpuasa. Nah, itu menurut hadis ini, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengenai mengapa Ramadan bisa dijadikan bahan bakar spiritual. Nah, secara umum lagi, secara yang lain, makna yang lain, puasa ini juga menjadi madrasah moral. Puasa ini menjadi satu sekolahan yang mendidik akhlak. Sifat-sifatnya banyak sekali. Dengan kita melebu puasa Ramadan nanti, melakukan amalan-amalan membentuk pribadi, itu menjadi apa ya? Kayak sekolahan, kayak laboratorium mendidik akhlak, moral. Bahkan disebut oleh ulama, madrasah pendidikan moral yang paling tinggi. Mengapa? Nah, di situ seorang mukmin dididik sifat-sifat yang mulia. Banyak sekali. Tadi banyak sekali. Seperti hadis yang kita baca tadi. Orang ana gunane, ora maem, ora mimi, ning nek isih nglakoni barang-barang sing diharamke. Ghibah, ngapusi. Lagi puasa kan kita nggak usah. Saya lagi puasa nggak mau. Bahkan saya kepingin yang baik-baik. Itu artinya moral lagi ditingkatkan, lagi dididikkan oleh syariat puasa ini. Satu di antaranya itu. Juga puasa apa?
sebuah mujahadah jiwa. Mendidik batin, ngeker atine. Aku ora arep batal, ora wani. Aku wis sahur mau. Isuk tekan sore, tekan maghrib. Allah mengawasi saya. Meskipun saya sendiri, Allah melihat saya. Dan saya sudah niat. Bismillah. Ini larangan. Saya tidak akan melakukannya. Dan itu menjadi kebiasaan selama 1 bulan. Itu akan memberi kesan tersendiri pada pelakunya. Insya Allah yang puasanya baik, tidak mau mencuri. Tidak mau berbuat serong-serong. Karena didikan Ramadan, yaitu dalam rangka muraqabah. Cepat karo Gusti Allah. Allah itu bersama kepada kita. Dan Allah akan mempahalai sekehendak Dia. Allah dekat dengan kita. Nah, ini menjadi satu pendidikan tersendiri. Ada lagi membiasakan akhlak sabar. Kan pendidikan luar biasa, sabar. Dulu kita masih kecil sama mboknya, sama ibunya, alah bari sekolah, sekolah dulu nggak betah. Ya ora apa-apa tekan dhuwur. Wis batal dhisik batal ora apa-apa. Ning engko sambung ya puasa meneh ya. Sabar. Pak udah kelas 3 mulai bisa tekan asar. Lah ampun ngelih Pak, pengen lama. Sabar meh. Sabar cilik meneh. Karena mangkat ngaji, kayak kumpul nang masjid kayak. Karo ngenteni maghrib, sabar. Nah, betah didhawuhi karo bapak ibu betah. Bali saka langgar saka masjid, alhamdulillah yang betah. Pirang ping pino sak sasi iki. Alhamdulillah sing bener 10. Nah, sengko tak hadiah itu kok kayak klambi. Nah, biyen jeng cilik niku. Latihan kesabaran. Nah, siapa yang tidak mengatakan sabar tidak baik? Ini akhlak yang dididikkan oleh Ramadan. Juga ya sabar itu kan harus ya. Memang nek sabar angel diucap gampang nek dilakoni manyen angel. Sabar ming 2 suku kata. Sabar niku kan mboten wonten watese ngene, sabar. Karena sabar mesti dipasang. Karena orang mesti tetap dalam 4 kondisi Bapak Ibu. Orang itu tetap dalam 4 kondisi dan situasi. Sabar tatkala dalam kondisi dihadapkan oleh apa? Biasanya sabar itu kan hanya dimaknai ketika mendapatkan musibah. Sabar. Padahal sabar juga tatkala kita melaksanakan perintah harus sabar. Setiap Ahad pagi bismillah 1 jam tak sabar. Ngaji sabar. Istighfar, takoni tekan mati sabar. Jadi ketika melaksanakan perintah juga butuh sabar. Tatkala kita menjauhi larangan juga sabar. Mungkin ada gambar sing pernah. Nah, sabar. Larangan ini harus tahan. Karena sabar artinya bertahan. Kepingin, ora. Sabar, tahan. Nah, kepingin banget. Gambarnya kayak meyakinkan banget nih. Kata lahir itu mesti nggawa rono kae kayak ngene iki. Sabar, tahan, gak usah. Nah, lalu yang ketiga, orang harus sabar tatkala mendapatkan musibah tadi. Sing umumnya orang itu mengatakan ketika sabar hanya dipasang tatkala mendapatkan musibah. Padahal tatkala menjalankan perintah harus sabar, menjauhi larangan harus sabar, tatkala mendapatkan nikmatan juga sabar. Ora dadi umum, dadi sombong, dadi merendahkan, menghilangkan peran Allah. Nah, jadi sabar. Dan itu dididikkan tatkala Ramadan. Menjaga kedisiplinan. Masyaallah. Sabar. Niki sekedhik niki. Sekedhik macam itu. Kula nate ditujui videone Pak mantan ketua Nahdlatul Ulama Pak Hasyim Muzadi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat. Nah,
Itu ada pidato yang lucu seloro. Tatkala menyebut tentang disiplin, ditakoni, jal wong Islam ki sing paling disiplin apa? Ini kemudian dijawab. Jadi wong Islam sing paling disiplin iku nek buka puasa. Nek ngaji terlambat, nek ajeng salat engko-engko. Nek buka puasa begitu tuit belum. Itu ngendikane Pak Hasyim Muzadi. Coba kalau itu dilakukan terus, kedisiplinan itu. Nah, ini Pak Hasyim Muzadi nek pidato cak lucu. Nah, itu yang mendidik kedisiplinan. Kedisiplinan. Nah, ini puasa. Apalagi tadi puasa mendidik kita untuk tepos slira, nggih. Masyaallah. Nah, tepos slira. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan keutamaan-keutamaan yang harus dilakukan atau yang muncul ketika kita melakukan ibadah puasa ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 7 niki, sedikit tak angkat tadi pengajiannya Pak Hidayat. Yaitu 3 tadi nggih. Ya, 3 tadi itu. Jadi pertama itu peningkatan ketakwaan personal secara pribadi kula jenengan niki ditingkatke. Dengan ibadah-ibadah, karena bekalan yang akan kita bawa nanti setelah mati itu ibadah, amalan-amalan ibadah. Maka ditingkatkan. Ditingkatkan. Mulanya Bapak Ibu, baguslah jika hari ini yang belum pernah puasa sama sekali selama 1 bulan, 1 tahun. 1 tahun, urung tahu blas, nah, boleh hari ini diwiwiti, dijajal, supaya ada adaptasi. Makanya nek begitu poso urung tahu blas, bisa melilit niku. Mae kumat aku poso, ora disalahno puasane. Oke, gara-gara poso mae umat. Nah, mungkin dididik dulu, dilatih dulu. Mungkin sholat Bapak Ibu. Mungkin barangkali ada yang sholat 11 rakaat tidak pernah di jalanan kecuali di Ramadan. Apalagi yang 23 rakaat. Ora tahu blas. Dijajal. Mungkin ya bertahap ya. Tobakon antobak harus bertahap. Nah ujuk 11. Ujuk 11. Setahun ora tahu. Mungkin bertiming sepisan ping pindho neng ping 3 seminggu. 10 dino mulai mengkeret. Mungkin ini terhadap yang tidak latihan dulu. Nah, ini secara fisik. Maka ini penting Bapak Ibu. Nah, yang penting lagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak perempuan yang sudah balik, punya hutang. Nah, ini penting juga ini. Supaya tidak punya utang terus numpuk-numpuk. Sing tahun wingi urung si sahur, datang lagi tahun ini belum sahur lagi, numpuk-numpuk sampai bertahun-tahun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan beberapa hal mengapa kemudian Ramadan bisa dijadikan bahan bakar spiritual. Nah, karena lagi ngecas secara personal, secara jamaah, secara sosial juga lagi dibaiki. Kemudian membentuk syukur la'allakum tashkurun. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita ketengahkan untuk membersamai Bapak Ibu di pengajian pagi ini karena sudah cukup waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin bertanya? Mboten nggih? Demikian saja dan tentu banyak kekurangan, kekeliruan dan hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf semuanya. Jika benar datangnya dari Allah dan mari kita petik bersama-sama. Demikian sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo
mencerahkan, inspiratif.